Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhusus warga Bolamondo Raya yang ada di Sulawesi Utara. Saya DNMB Mokodompit, bagian dari panitia pembentukan Provinsi Bolamondo Raya. 2 hari lalu, Bolamondo Raya terkhusus Kabupaten Bolamondo, Kota-Kota Mabagu, dan Bolamondo Utara kedatangan Ketua DPD RI dalam kaitannya dengan kunjungan kerja. Dalam kedatangan Ketua DPD RI itu, beredar di berbagai media, ini saya sementara juga ikuti dalam berbagai media online, itu Bupati Yasti Suprejo Bolamondo, Ibu Tatong Bara Kota-Kota Mabagu Wali Kota, dan Pak Depri Ponto Bupati Bolamondo Utara ya. Itu mereka menitipkan kepada Ketua DPD RI agar PBMR itu diperjuangkan. Nah, ini yang tanda tanya bagi saya. Ketika mereka bicara seperti itu, berarti mereka itu tidak tahu tentang perkembangan perjuangan pembentukan Provinsi Bolamondo Raya. Dan memang kenyataannya mereka tidak tahu. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Tidak harus lagi mereka mau menitipkan kepada Ketua DPD RI. Sebab proses administrasi dan regulasi pembentukan Provinsi Bolamondo Raya itu di DPD RI itu sudah tuntas, sudah selesai sejak masih ada Pak Beni Ramdhani di sana. Dia selaku Ketua Komite 1 sudah memperjuangkan sehingga PBMR untuk di internal DPD RI itu sudah tuntas ya. Jadi apalagi yang mau dititipkan ke beliau, cuman tinggal pengawalan sampai pada pengesahan. Harusnya ya kalau itu memang diinginkan, minta kepada DPR RI untuk mendesak Presiden Jokowi agar segera membuka kembali moratorium agar pembentukan daerah otonomi baru itu segera dilaksanakan. Itu yang harusnya mereka lakukan, tapi mereka tidak lakukan. Justru mereka seolah-olah saat ini sedang memperjuangkan Provinsi Bolamondo Raya, meminta kepada Ketua DPD RI untuk memperjuangkan. Hei, so terlambat argumentasi itu. Justru kalian-kalian itu yang selama ini mengganjal pembentukan Provinsi Bolamondo Raya, tetapi saya tutupi, saya tidak mau masyarakat itu tahu, yang pada akhirnya masyarakat akan mengecam kalian semua. Tapi karena ternyata menjelang pemilihan gubernur saat ini, kalian eksploitasi masalah PBMR, seolah-olah kalian sedang memperjuangkan. Nah, karena yang lalu itu, Bolamondo Raya mendukung Pak Oli Dondo Kambai karena menjanjikan pembentukan Provinsi Bolamondo Raya. Pak Oli Dondo Kambai dan Stephen Kando pada pemilu 2015 lalu menjanjikan Provinsi Bolamondo Raya terbentuk tahun 2017. Ternyata sampai saat ini tidak. Nanti semua calon ulang berubah janji. Nah, untuk meyakinkan itu datangkan DPD RI, konferensi pers, bilang memperjuangkan Provinsi Bolamondo Raya. Hey, stop menipu-nipu rakyat. Stop bikin bodoh rakyat. Stop itu kamuflase. Bukan zamannya. PBMR itu sudah tuntas secara administrasi sejak tahun 2014 ketika kami sudah melengkapi semua prasyaratnya. Kenapa saya katakan kalian justru yang sabotase? Kalau kalian tidak berkonspirasi, harusnya Bupati, Wali Kota, 5 kepala daerah di Bolamondo Raya, sesuai kesepakatan awal, kita mengumpulkan dana hibah, diberikan kepada panitia pembentukan Provinsi Bolamondo Raya sebagai dana perjuangan. Tapi apa kemudian yang terjadi? Yang melakukan itu hanya Bupati Bolamondo Timur, Sehan Salim Lanjar, dan juga Bupati Bolamondo pada saat itu, Bapak Salihi Mokodongan. Hanya Bolamondo dan Bolamondo Timur yang mengalokasikan dana hibah untuk PBMR, jumlah total 650 juta. Dan dana itu yang digunakan sampai 2014 sampai ke belakangan ini 6 tahun diminta kepada pemerintah Kota-Kota Mabagu, diminta kepada pemerintah Bolmut dan Bolsel. Tidak ada satupun bupati yang membantu. Ini yang saya katakan konspirasi. Sengaja kalian sabotase dana hibah untuk pembentukan Provinsi Bolamondo Raya agar panitia ini tidak bisa bergerak. Tetapi kami punya nyali, kami punya motivasi. Tanpa uang bantuan dari pemerintah selama 6 tahun terakhir ini, tetap kami berjuang. Bolak-balik kurang lebih 17 kali kami melakukan kegiatan di Jakarta. Untuk perjuangan Provinsi Bolamondo Raya. Bisa dilihat berbagai kesempatan kegiatan saya expose di media sosial, Facebook dan lain sebagainya. Itu nyata dan tanpa sepersen pun uang bantuan dari pemerintah daerah mulai tahun 2014 sampai saat ini. Termasuk Wali Kota Kota Mabagu, Ibu Tatong Bara, Yasti Suprejo Bupati Bolmong, Iskandar Kamaru Bupati Bolsel, dan Depri Ponto Bupati Bolamondo Utara. Tidak ada 1 rupiah pun yang mereka perbantukan kepada
PBMR untuk perjuangan pembentukan Provinsi Pulau Mondo Raya kepada panitia tidak ada 1 rupiah pun. Ya, ini ingat, ini sengaja mereka lakukan agar panitia tidak bisa bergerak, tapi kami tetap bergerak. Dan alhamdulillah semua persyaratan administrasi itu sudah terpenuhi, studi kelayakan semuanya sudah tuntas. Ya, sehingga kalau besok insya Allah ada pengesahan provinsi atau pengesahan daerah otonom baru, insya Allah PBMR itu sudah masuk. Itu perjuangan kami dan mereka-mereka itu yang selama ini konspirasi mengganjal agar tidak terbentuk. Buktinya mereka tidak bantu dana, tidak support dana, termasuk oleh Dono Kambei. Ini yang perlu saya sampaikan. Untuk kasih tunjuk pada masyarakat bahwa Gubernur Oli Dono Kambei itu ada bantu panitia. Itu pada 2016 lalu beliau keluarkan rekomendasi administrasi diperbaharui kembali, seolah-olah dengan begitu biar mereka. Jadi Pak Oli Dono Kambei itu kamuflase aja dia mau bantu PBMR, karena begitu dia buatkan rekomendasi persetujuan gubernur untuk pembentukan Provinsi Pulau Mondo Raya, sampaikan ke pusat, sesudah itu dia diamkan, dia tidak upayakan, tidak ada upaya, tidak ada perjuangan dari beliau untuk bagaimana caranya agar Provinsi Pulau Mondo Raya itu terbentuk. Buktinya selama ini dia diam, selama dia jadi 5 tahun dia jadi gubernur, dia diam, tidak ada reaksi. Kalau dia punya jaringan, karena alasan jaringan kami mendukung beliau, kalau dia punya jaringan itu harusnya dia datang ke Mendagri, dia datang ke Presiden untuk kemudian wujudkan Provinsi Pulau Mondo Raya. Karena katanya dia punya jaringan, ternyata kan tidak. Tumpul, mandul. Ini yang terjadi. Nanti sekarang semua ulang pemilihan gubernur, baru ulang berjanji. Bikin kamuflase kiri kanan. Nah ini yang perlu saya sampaikan kepada warga masyarakat Pulau Mondo Raya. Bupati, Yasti, Depri, Iskandar, dan Wali Kota Tatong. Mereka saat ini sedang gencar-gencarnya meminta kepada masyarakat untuk kembali memilih Oli Dono Kambei. Ini yang saya mau sampaikan. Itu konspirasi mereka, karena mereka sudah saling mengikat. Mereka itu yang mengganjal Provinsi Pulau Mondo selama ini. Sehingga kalau ini yang terjadi, Pulau Mondo Raya jangan pernah mimpi. Dan masyarakat jangan menyesal di kemudian hari. Ini yang perlu saya sampaikan. Kalau masyarakat mengikuti keinginan dari 4 bupati, 3 bupati, dan 1 wali kota itu untuk kepentingan mereka, kepentingan Yasti, kepentingan Tatong, kepentingan Depri, kepentingan pribadi Iskandar. Dan sama dengan pemilu legislatif lalu. Ibu Yasti mengusulkan DP Ipar, Wongso ke provinsi. Ibu Tatong mengusulkan DPAD, Alfian ke provinsi. Depri Ponto mengusulkan DP Bini ke provinsi. Itu semua mereka minta masyarakat dukung. Tapi apa kemudian yang orang bikin di provinsi? Nyanda bikin apa-apa. Dan itu sudah, yang rugi siapa? Masyarakat Pulau Mondo Raya. Sekarang mereka lagi mau minta supaya masyarakat Pulau Mondo Raya pilih Pak Gubernur Oli Dono Kambei. Itu juga untuk kepentingan mereka, bukan untuk kepentingan Pulau Mondo Raya, bukan untuk kepentingan masyarakat Pulau Mondo Raya, untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan konco-konco mereka. Bola Mondo Raya yang dirugikan. Saya wajib menyampaikan ini, tergantung masyarakat Pulau Mondo mau atau tidak untuk mau ikut pada orang. Kalau sayang Bola Mondo Raya, singkirkan apa yang mereka inginkan. Untuk Provinsi Pulau Mondo Raya, pejuang Provinsi Pulau Mondo Raya ada Sean Salim Lanjar. Testimoni silakan tanya sama Pak Sarundayan. Pak Sarundayan setelah Bolmong Mekar 2017 dan 2018, ya. Itu semua bupati wali kota sibuk menata administrasi dan pemerintahan di 5 daerah kabupaten kota. Semua badiam. Pak Sarundayan panggil Pak Sean. Pak Sean, kapan mau ke provinsi mau bikin? Pak Sean Lanjar itu yang kemudian berinisiatif. Dia sebagai penginisiatif dan dia sebagai motor kumpul tokoh masyarakat Pulau Mondo Raya. Sehingga 2012 dibentuk panitia. Itu Sean Salim Lanjar yang memperjuangkan terbentuk panitia yang kemudian bergerak selama ini. Termasuk setelah panitia kehabisan dana 2014. Selama 6 tahun ini Sean Salim Lanjar yang terus mensupport dana kepada panitia sehingga kami masih bisa bergerak. Nah ini tuh namanya pejuang pemekaran. Bukan Oli Dono Kambei, bukan Yasti, bukan Tatong, bukan Depri, bukan Iskandar Kamaru. Ini kalau bicara mau pembentukan Provinsi Pulau Mondo Raya. Karena semangat juang dari Pak Sean Salim Lanjar sehingga beliau jadi ketua Forkonas, Forum Komunikasi Nasional Percepatan Pembentukan Daerah Otonomi Baru se-Indonesia. Anggotanya 314 calon DAOB. Itu Pak Sean Salim Lanjar ketuanya, ketua umum secara nasional. Beliaulah perjuang pembentukan provinsi, pembentukan kabupaten kota se-Indonesia.
Kalau bicara mau Provinsi Bola Mondoraya, Sean Salim Lanjar jawabannya. Dan dia sudah terbukti, beda dengan yang satu ini. Kemarin sudah berbohong. Dasat Latif, dai kondang dari Sulawesi Utara menyatakan, memilih pemimpin pembohong itu suatu kesalahan. Tapi kembali, ulang pilih pemimpin pembohong itu kebodohan, dungu, goblok, pompurong. Jangan kita menjadi orang bodoh, dungu, pompurong, beleng-beleng. Mari kita satukan sikap. Kalau inginkan Provinsi Bola Mondoraya terbentuk, Sean Salim Lanjar ada di pasangan Jet, Kristiani, Engenia, Paruntu, dan Sean Salim Lanjar, pasangan calon nomor urut 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara periode 2021-2026. Itu yang harusnya kalau mau. Jangan lagi mengikuti ini. Mereka manfaatkan, mereka eksploitasi PBMR, dan itu semua bohong. Mereka selama ini yang mengganjal konspirasi dari daerah, Bupati Wali Kota itu, mereka konspirasi dengan Pak Gubernur Oli Dondo Kambe. Katanya itu moratorium itu dilakukan oleh siapa? Pak Joko Widodo, presiden itu siapa? Ya, itu bagian daripada Oli Dondo Kambe. Itu jaringannya Oli Dondo Kambe. Maka otomatis dengan adanya moratorium penghentian